Gua baru nonton Classroom of the Elite Season 3 episode 2. Seperti biasa, gua akan kembali merecap ulang apa yang sudah terjadi di episode kali ini. Jadi simak ulasan kali ini ya. Gua selalu ingatkan kalau konten recap itu jelas mengandung spoiler. Jadi lebih baik kalian nonton dulu episode 2, setelah itu kalian bisa refresh sambil nonton video ini. Oh iya, gue juga udah bikin recap episode 1, jadi kalau kalian tertarik nonton bisa cek playlist Classroom of the Elite. Episode 2 dimulai di saat kelompok Kiyotaka sedang berlari seperti biasa. Namun, mereka semua terpisah dengan Quenji yang suka melakukan hal yang sesukanya. Yukimura sebagai penanggung jawab kelompok berusaha untuk menghentikan Quenji. Namun Yukimura yang tidak pandai olahraga membuat pergelangan kakinya cedera gara-gara berlari di jalan se-ekstrim ini. Ishijaki dari kelas 1D berkata kasar kepada Yukimura yang sok ngatur tapi malah jadi beban dan pergi meninggalkan Yukimura. Tentunya Yukimura cukup menyedihkan di sini. Untungnya masih ada Hashimoto dari kelas 1A yang masih mau membantu memapahnya. Kiyotaka juga berkata kalau dia saja yang akan mencoba mengatasi Quenji. Dia mendatangi Quenji yang baru saja menghajar babi hutan yang cukup besar. Dengan tubuh tinggi dan kuat seperti Quenji, bisa membuatnya mengangkat babi hutan besar itu di punggungnya. Kiyotaka berusaha menahan lengannya dan berkata untuk bekerja sama dengan kelompok. Quenji yang merasakan cengkraman Kiyotaka yang cukup keras membuatnya mengetahui kalau orang yang membuat Ryoen turun tahta adalah Kiyotaka. Quenji juga menjelaskan kalau dirinya hanya akan melakukan sesuai keinginannya saja dan ia akan tetap merahasiakan tentang Kiyotaka asal ia tidak mengganggu apa yang ingin dilakukan Quenji. Kiyotaka pun melepaskan Quenji dan berpikir tidak akan ada orang yang bisa mengendalikan seorang Quenji. Di saat makan malam, Kiyotaka tidak sengaja melihat siswi yang menjatuhkan gantungan ponselnya. Kiyotaka mengambilnya dan mengejarnya. Kiyotaka memberikan gantungan ponsel itu di saat siswi itu sendirian. Siswi itu bernama Asahina Najuma dari kelas 2A, sekelas dengan Nagumo. Asahina berterima kasih kepada Kiyotaka karena udah mau mengambil jimatnya. Dia mengetahui tentang Kiyotaka di festival olahraga sebelumnya. Dia juga memberitahu kalau Manabu tertarik kepada Kiyotaka. Kiyotaka merendah seperti biasa dan mengatakan kalau hal yang ia punya cuma kecepatan larinya saja. Asahina bercanda kalau dia bisa mengalahkan Nagumo pasti menarik. Kiyotaka menanggapi bercandaannya itu. Ia meminta saran kepada Asahina bagaimana caranya untuk mengalahkan Nagumo. Asahina jadi serius. Kiyotaka pun berusaha mengulik informasi dari Asahina. Dan dia pun akan memberikan informasi kepada Kiyotaka karena sudah menemukan jimatnya. Di malam hari, di saat kelompok Kiyotaka berusaha untuk tidur, tiba-tiba Hashimoto berbicara kalau dia dari SD sampai SMP mengikuti eskul sepak bola. Ia menjelaskan kalau dirinya adalah pemain yang bagus walaupun bukan andalan tim. Mengikuti kegiatan eskul bertujuan masuk ke tingkat nasional telah dia lalui. Namun suatu titik, ia mulai bosan melakukan ini. Hashimoto berkata kalau dia mulai diam-diam merokok dan pas SMA ia benar-benar berhenti mengikuti eskul sepak bola. Namun, di saat ia melihat eskul sepak bola yang sedang berlatih, membuatnya berpikir kalau seharusnya dirinya juga ada di sana. Hashimoto pun menanyakan tentang gimana dengan masa lalu Ishijaki. Ishijaki yang malu-malu tidak mau menjawab pertanyaan itu. Namun yang berbicara selanjutnya adalah Yukimura yang menjelaskan kalau dari dulu ia tidak memperdulikan tentang olahraga karena yang lebih penting adalah meningkatkan kemampuan akademiknya saja. Dan Yukimura mengakui kalau cuma kemampuan akademiknya saja udah layak bisa masuk ke kelas A. Namun pada akhirnya ia harus masuk ke kelas D dan sadar kalau siswa seperti Sudo yang sebaliknya dengannya malah lebih berguna untuk membantu kelas. Di sini Yukimura menangis dan membuat Ishijaki yang di dekatnya tersentak.
Yukimura berkata kalau ia memang tidak layak sebagai penanggung jawab. Ishizaki mulai sadar kalau ia telah mengatakan hal yang kasar kepada Yukimura sebelumnya dan meminta maaf. Ia menjelaskan kalau ia enggan jika diperintah oleh Yukimura. Di sini Hashimoto menjelaskan kalau kelompok buangan ini harus bersatu di hari terakhir ujian ini. Pada akhirnya mereka semua tertawa bersama dan mengakui diri mereka itu adalah siswa buangan. Di pagi hari, di saat mereka sedang membereskan tugas bersih-bersih, kelompok Kiyotaka yang sudah resmi bersatu malam tadi langsung memikirkan rencana untuk hari terakhir. Tentunya Koenji tidak terlibat. Yukimura menjelaskan rencananya. Ia meminta kalau di saat estafet nanti dibagi rata sesuai kemampuan fisik mereka semua. Tentunya siswa yang lemah dari segi fisik harus di-cover dengan siswa yang punya fisik lebih baik, sesuai dengan rute yang akan dilalui nanti. Ishizaki menyetujui itu dengan syarat Yukimura harus mendapatkan nilai sempurna di ujian tertulis nanti. Mereka semua setuju dan semakin akrab. Kiyotaka membaur dengan yang lain dan Kei memberikan secari kertas secara diam-diam kepadanya. Kita belum tahu apa isinya. Di saat malam hari dan semua kelompok Kiyotaka tertidur, Hashimoto tiba-tiba keluar sendiri dan Kiyotaka diam-diam mengikutinya. Hashimoto bertemu dengan Ryuen dan tiba-tiba Manabu Nagumo datang menghampiri mereka. Kita tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Di ujian hari terakhir dimulai dari meditasi dan setelah itu ke ujian tertulis, yang tentunya kelompok Kiyotaka mengandalkan kemampuannya Yukimura. Setelah itu, di ujian ketiga ada pidato yang cukup mengejutkan. Ternyata Kiyotaka sendiri yang melakukan pidato di depan semua murid. Di ujian keempat, tentunya yang paling berat yaitu lari estafet. Pelari pertama dari kelompok Kiyotaka adalah Sumida. Yang kedua adalah Moriyama. Yang ketiga ada Totsuka. Keempat ada Hashimoto dan kelima ada Albert yang berlari cukup cepat di jalan yang cukup curam. Keenam diisi oleh Ishizaki, ketujuh diisi oleh Yukimura yang berjuang untuk terus berlari. Kedelapan diisi oleh Kiyotaka dan pelari terakhir diisi oleh Koenji. Semua siswa-siswi sudah melewati 8 hari pelatihan di sini dan semua kelompok siswa mendapatkan nilai di atas rata-rata dan tidak ada yang dikeluarkan. Kelompok Horikita Manabu dari kelas 3A yang mendapatkan nilai paling tinggi. Dengan ini, Manabu berhasil mengalahkan Nagumo. Nagumo memuji secara sarkastik kepada Manabu dan mereka semua mendengarkan pengumuman selanjutnya dari Mashima Sensei kalau ada satu kelompok siswi yang gagal lulus. Kelompok itu ditanggungjawabkan kepada siswi kelas 3B Ikari Momoko dan ia menunjuk untuk meminta mengeluarkan Tachibana Akane dari sekolah. Kiyotaka mengetahui ini akan terjadi karena mendapatkan beberapa informasi dari Asahina sebelumnya kalau Tachibana Akane akan dijebak. Manabu sempat terkejut dan itu yang ingin dilihat oleh Nagumo. Namun Manabu membulatkan tekadnya untuk menggunakan poin untuk menyelamatkan Akane. Dan gua memuji betapa kompaknya kelas 3A, walaupun jika dibiarkan, bisa saja mereka jatuh dari kelas A. Sebelum episode 2 selesai, Kiyotaka dan Kei melakukan pertemuan terakhir di ujian kali ini, dan Kei gak bisa berpikir apa-apa tentang kejadian tadi. Kei mengatakan kalau dia jadi penanggung jawab sekalipun, ia tidak mau mengeluarkan siswi dari kelas rival, karena takut malah dia yang dikeluarkan, karena bisa saja seperti kasus Akane yang diselamatkan kelasnya. Namun Kiyotaka menjelaskan kalau tetap saja kelas Manabu akan rugi dan Ikari Momoko pasti mendapatkan jaminan dari Nagumo kalau dia juga akan diselamatkan. Akane diselamatkan menggunakan poin pribadi yang dikumpulkan oleh kelas 3A. Namun Nagumo yang menguasai seluruh kelas 2A pasti kehilangan beberapa poin pribadi gak akan terlalu ia pedulikan dalam kasus ini. Sesuai prediksi Kiyotaka di episode 1 kalau Harika Manabu benar-benar akan kalah. Sebelum mereka berpisah, Kei bertanya tentang gimana kalau dia berada di kondisi seperti Tachibana Akane. Kiyotaka pun menjawab kalau ia tidak akan membuat Kei dikeluarkan. Episode 2 berakhir di sini dan tentunya terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Tentunya banyak kekurangannya, kalau ada salah-salah kata bisa komentar aja.
Gue akan selalu meminta kalian untuk mendukung gue dengan cara like, share, subscribe untuk kalian yang nonton di YouTube, dan follow jika kalian nonton di aplikasi Bass Station. Gua Taufik undur diri, sampai jumpa di video yang akan datang.